Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Nasrul, pelawak Aceh, kini membawakan sebuah hiburan untuk Anda. Di tangan saya ada kain, dan kain bisa saya lipat-lipat dan bisa saya jadikan tongkat. Itu bukan ilmu gaib, itu namanya sulap. Dan saya juga bertemu pada ini hari dengan satu, yaitu acara media Islam sedunia. Media Islam sedunianya memang mengandung seluruh dunia tetap mempergunakan media Islam sedunia. Dan dalam membina mandung acara-acara yang lebih menarik untuk Anda tonton, jangan lupa subscribe dan berikan tahu pada teman-teman semua supaya media Islam sedunianya tetap diketahui oleh dunia. Jangan nama saja kita buat, tapi juga Islam sedunia juga diketahui oleh semua. Cik Nasrul pamit. Selamat kita bersua kembali walau tempat yang berbeda. Auflatur yang terasing untuk Anda. Kejasadunya mabit hai intan tanya bagi pelarang mulai lam kandung hairakan basitun timang nyawang taruhan di rumah pedai gatan duduk kuliah ubah fakultas manyang jurusan bidang atau guru sekolah kuliah ubah fakultas manyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Adakah surat yang ibu posting semalam kamu baca? Materinya ada kamu baca? Di mana di sana terdapat langkah-langkah atau cara-cara menulis surat lamaran pekerjaan. Masih ingatkah kamu bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Nah, sebagai penguatan, ibu akan memberi penguatan sedikit tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Baik, perhatikan baik-baik. Yang pertama sekali harus kalian lakukan adalah kalian harus menulis di mana kalian menulis surat pada saat itu. Apakah kamu berada di Luxmawe, maka tulislah Luxmawe. Kemudian beri tanda baca koma. Kemudian kalian tulis tanggal. Kemudian kalian tulis bulan. Di mana bulan harus kalian tulis dengan huruf kapital. Yang ibu maksud huruf kapital di sini adalah di awal kata. Katakanlah bulan Juli, maka J-nya harus huruf kapital. Kemudian kalian tulis tahun. Langkah selanjutnya adalah kalian tulis tentang lampiran. Ingat, lampiran itu tidak boleh ditulis dengan angka, akan tetapi harus kalian tulis dengan huruf. Berapa lembar kalian lampirkan tentang surat tersebut? Katakanlah kalian lampirkan ijazah, kalian lampirkan pas foto, kalian lampirkan SKCK, maka tulis 3 lembar. Setelah kamu tulis
tulis tanggal, bulan, tahun, lalu kalian tuliskan lampiran di mana berapa lembar kalian lampir, tulis di sini dengan memakai huruf, tidak boleh dengan angka. Kemudian hal dalam rangka kamu tulis surat tersebut berarti kamu ingin melamar pekerjaan. Langkah berikutnya adalah alamat yang kamu tuju. Untuk siapa surat itu kamu tulis? Katakanlah untuk sebuah PT, maka kamu harus menulis ya TH yang terhormat. Jangan kalian tulis kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat itu berada di sampul surat. Akan tetapi kalau di dalam surat maka kalian harus menulis ya TH lalu beri tanda baca titik. Mengapa kita beri tanda baca titik? Karena kita telah menyingkat, kita jadikan akronim yang terhormat tapi kita singkat menjadi ya TH lalu beri tanda baca titik. Yang terhormat manajer PT. Di depan PT ini tidak boleh kalian beri tanda baca, walaupun ini juga singkatan. PT Sinar Mandiri. Kenapa ini Sinar Mandiri ini di setiap awal kata kalian beri tanda huruf kapital? Karena ini merupakan nama perusahaan orang, atau dalam hal penulisan judul, maka setiap awal kata harus diberi huruf kapital. Langkah selanjutnya, PT Sinar Mandiri ini di mana alamatnya? Di mana keberadaannya? Katakanlah jalan. Nah, penulisan jalan ini tidak boleh kalian singkat. Ingat, karena nanti kalian akan mengikuti USBN, ujian akhir sekolah, maka jangan kalian tulis jalan atau pilih opsi jalan itu dengan disingkat, tapi pilihlah jalan yang ditulis dengan sebenarnya. Katakanlah jalan Duren Raya nomor. No ini kalian singkat, tapi di depan tulisan no ini kalian beri titik, lalu kalian beri nomor. Di mana ini jalan Duren Raya? Kotanya apa? Kota apa? Katakanlah misalnya kota Banda Aceh, maka tulis Banda Aceh. Ingat, sebelum tulisan Banda Aceh jangan kalian beri awalan di atau preposisi di, akan tetapi langsung tulis Banda Aceh. Kira-kira sudah paham sampai di sini? Nah, sebelum kita lanjutkan, coba dulu kalian tes dulu, tulis tulisan tegak bersambung. Ayo, sebentar lagi kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Allah bermutual berbahagia, banyak umur rezeki muda. Allah Allah besagai lupa. La ilaha illallah, la terpaya balguna menyatakan dan tajabun saling paluta baca doa Rabbana menyatakan dan tajabun saling paluta baca. Tadi ketika kita sedang enak-enak belajar menulis surat, bel istirahat pun berbunyi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dengan salam pembuka. Salam pembuka di sini yang resmi adalah dengan hormat. Dengan hormat. Setelah penulisan frasa dengan hormat, maka beri tanda baca koma. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin dipertanyakan atau terdapat kendala tadi ketika kita menulis sistematika dari pertama sampai lampiran H, kemudian alamat yang kita tuju, kemudian
kemudian kotanya, dan salam pembuka. Kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Karena selanjutnya kita akan melanjutkan dengan salam pembuka, yaitu dari mana informasi itu kita mendapatkan. Atau kalian boleh lihat di buku paket itu, di buku paket kalian tulis di mana terdapat kendala, kalian pertanyakan. Karena ini masih sangat panjang ini penulisan surat lamaran pekerjaan. Ada isinya nanti, ada autobiografi kita, yaitu data tentang kita, bagaimana cara penulisan. Mengenai kelanjutan dari salam pembuka ini kalian bisa lihat di buku paket. Cuma di sini yang ibu ingin lanjutkan adalah mengenai biodata kalian. Biasanya di sini ada ditulis bersama surat ini saya. Bersama surat ini saya. Di sini kita beri tanda koma, lalu kita lanjutkan dengan menulis nama. Nama titik 2. Kalian pasti bertanya, biasanya di sini orang menulis dengan huruf kapital, tapi salah. Karena di sini adalah tanda koma, selanjutnya adalah harus ditulis dengan huruf kecil. Baru kita tulis nama, katakanlah nama ibu misalnya, koma. Setelah selesai nama, maka beri tanda koma, Maimunah, koma, spidolnya Maimunah, koma, lalu beri titel S kapital, lalu beri titik karena ini sarjana, lalu tulis huruf kapital lagi P, lalu beri D, sarjana pendidikan, lalu beri tanda titik. Karena ibu lulusan S2, maka beri tanda koma lagi, berarti ada titel selanjutnya, yaitu M titik P D. Nah, yang berikutnya yang kalian harus lakukan adalah menulis tetap di sini huruf kecil, misalnya tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, titik 2. Nah, di mana lahir bla 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 di sini. Kemudian itu apa yang selanjutnya, pendidikannya apa, dilanjut sama cara penulisannya. Dan mengajukan ini saya lampirkan titik 2. Apa yang kita lampirkan? Kita buatlah 1, kemudian ada titik. Setelah tanda titik tersebut, walaupun setelah tanda titik kita menulis dengan huruf kecil. Misalnya kita lampir 1 lembar foto kopi. Ingat, fotokopi ini kalian jangan menulis terpisah. Mengapa? Kalau terpisah maknanya akan lain. Foto kopi artinya ada kopi yang kita foto. Oleh karena itu ini harus kita serangkaikan. 1 lembar fotokopi ijazah. Kemudian di akhir kata dari ijazah ini kalian harus memberi tanda titik koma. Mengapa demikian kalian lakukan? Dikarenakan masih ada yang kalian lampirkan berikutnya, ada poin kedua. Makanya di ujung penulisan ini harus kalian beri tanda titik koma. Yang kedua, 2 lembar pas foto. Nah, ini pas foto ini juga harus kalian serangkaikan. Jangan kalian selang karena maknanya berbeda. Nanti jadi pas foto kalau kalian tulis terpisah. Oleh karena itu harus kalian serangkaikan. 2 lembar pas foto ukuran
4 kali 6. Ini di ujungnya juga diberi tanda titik koma. Yang ketiga, di sini apa kalian lampirkan? Ini yang terakhir ya kalian lampirkan. Katakanlah misalnya kakak atau KTP. Di akhir, karena ini sudah terakhir, kalian beri tanda titik. Nah, sedangkan yang berikutnya kalian tulis kata atau kalimat penutup. Mana kalimat penutup? Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian Bapak. Tulisan Bapak itu harus kalian tulis huruf kapital. Mengapa? Karena Bapak itu adalah sapaan kekerabatan, makanya harus kalian gunakan huruf kapital. Kami atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih, titik. Kemudian salam penutup, hormat saya, beri tanda baca koma, kemudian nama, tanda tangan, kemudian nama terang. Nama terangnya mana? Di sini tadi data siapa kita tulis di sini. Kalau tadi saya kasih nama Maimunah, berarti di situ nama terang kita Maimunah. Demikian surat kita hari ini. Jika kurang jelas, nanti akan kita ulang kembali pada pertemuan berikutnya, karena pun ini pembelajaran sudah berakhir untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Baik, jika ada yang kurang jelas atas penulisan surat lamaran pekerjaan, boleh tuliskan pertanyaan Anda di link komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawang-nyawang taruhan di rumah pedai gatan. Jumpa kuliah ubah